Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini telah memasuki tanggal 10 Zulhijjah, yang mana artinya kita telah memasuki Yaumun Nahr, yakni hari utama dari serangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini, dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima pahala ibadah kita semuanya di bulan Zulhijjah ini, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau dan dosa-dosa kita yang akan datang. Biiznillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita kitab Safinatun Najah Ma'i'rab, dan kita telah sampai pada pasal, yakni yang sesuatu atau hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Di sini cukup ringkas, insya Allah kita selesaikan kurang dari 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, ay hadza faslun. Faslun mubtadaun, yakni faslun khabarul mubtada'i mahdhuf takdiruhu hadza. Jadi faslun ini adalah khobar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya adalah hadza. Jadi mubtadanya hadza dibuang, khobarnya faslun, hadza faslun. Fi mujibatil ghusli. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni, mujibati ismun majrurun bi harfil jarri wa hiya fi, wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ghusli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Jadi ini merupakan suatu pasal membahas tentang hal-hal yang mujibatil ghusli, mewajibkan ghusl. Jadi mujibat ini adalah isim fa'il dari aujaba yujibu. Kemudian beliau melanjutkan mujibatul ghusli sittatun. Bermula yang mewajibkan mandi itu ada 6. Mujibatu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-ghusli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Sittatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi hal-hal yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. Sekarang pertanyaannya di sini, kenapa sittatun, yakni muannas, kenapa bukan muzakkar? Karena di sini mujibat ini sigahnya ini sigah jama' alif ta ya, atau jama' muannas salim. Mujibat. Lantas kenapa bukan situ mujibat? Jawabannya karena mujibat ini dia jama', mufradnya adalah mujibun. Mufradnya adalah mujibun. Afwan. Mujibun. Mujibun ini mufrad. Nah, kaidah dalam adat ma'dud, jadi adat itu menyelisihi ma'dudnya dalam bentuk mufradnya. Menyelisihi ma'dudnya dalam bentuk mufradnya. Jadi jangan dilihat lafadz jamaknya. Meskipun jamaknya di sini adalah muannas, tetapi kita lihat kalau bentuk mufradnya itu muzakkar, maka adatnya menyelisihi muzakkar, berarti muannas. Demikian pula contohnya jamak dari ustadz. Ustadz memiliki jamak asatidzah. Asatidzah itu dia muannas dengan tak marbutoh di akhirnya. Itu tanda alamatut ta'nis. Di antara alamatut ta'nis ini tak marbutoh. Tetapi ketika kita jadikan dia sebagai ma'dud, kita bukan lihat sigoh jamaknya, tetapi kita lihat bentuk lafadz mufradnya. Kemudian beliau melanjutkan, ilajul hasyafati fil farji, yang mana saja 6, yakni ilajul hasyafati. Ilaj itu idkhal ya, memasukkan al hasyafati,
Al-hasyafah ini sudah lewat juga di tentang batu ya, di bab batu yang digunakan beristinja. Ini hasyafah itu adalah ujung, mohon maaf, kemaluan laki-laki ya itu. Jadi memasukkan ujung kemaluan laki-laki fil farji ke dalam al farji. Farji ini kemaluannya perempuan. Nah, jadi ilaju i'rabnya kita jadikan badal. Badal min sittah. Jadi dia badal, mubdal minhunya mana, sittatun. Badal kepada yang marfu juga ikut marfu tanda rafa dengan dhammah. Wa huwa mudhaf wa alam, yani wa huwa mudhaf al hasyafati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla laha min al i'rab al farji ismun majrurun bil fi wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Jadi ilaj di sini dia sebagai badal dari sittatun. Badal apa? Badal ba'du minkul. Badal sebagian dari keseluruhan, karena ilaj di sini termasuk ke dalam 6 ini. Atau boleh kita jadikan dia sebagai khobar bagi mubtada yang dibuang. Takdiri mubtadanya apa di sini? Al-awalu. Atau ada juga yang mentakdirkan yakni ahaduha ilajul hasyafah atau al-awalu ilajul hasyafah. Kemudian wa khurujul maniyyi, dan keluarnya mani. Wa harfu atfin, di sini wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla laha min al i'rab. Khuruju ma'tuf ala ilaj wa ma'tuf ala marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al maniyyi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Jadi di sini khuruj ini ma'tuf kepada ilaj, ma'tuf qada rafa juga ikut rafa. Jadi penyebab yang mewajibkan mandi yang kedua setelah masuknya bertemunya dua khitan ya. Syarat kedua yakni keluarnya mani. Yakni hal yang kedua yang mewajibkan mandi yakni keluarnya mani. Jadi ingat, yang pertama adalah masuknya kemaluan atau ujung zakar laki-laki ke dalam perempuan, yakni ke dalam farjinya perempuan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Wal haidu, dan haid. Wa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. Al haidu ma'tuf 'ala ilaj wa ma'tuf 'ala marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan hal yang mewajibkan mandi yang berikutnya yakni haid. Nah, haid ini khusus tentunya bagi perempuan. Jadi ketika perempuan itu yakni haid dalam artian selesai haid, maka dia itu wajib untuk mandi. Nah, berikutnya wan nifasu, dan nifas. Wa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. An nifasu ma'tuf 'ala ilaj wa ma'tuf 'ala marfu'in marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, yakni hal berikutnya adalah nifas yang mewajibkan mandi. Jadi nifas ini juga khusus bagi perempuan. Nifas adalah dia pasca melahirkan, itu nifas. Jadi ketika keluar darah nifas, darah setelah melahirkan, itu ketika dia telah berhenti nifas, maka wajib untuk mandi. Kemudian wal wiladatu, dan melahirkan. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan nifas kemudian wiladah? Bukankah kalau nifas sudah tentu wiladah? Ya, karena terkadang ada orang yang dia itu wiladah, melahirkan, tetapi tidak keluar darah nifas. Jadi seseorang meskipun dia tidak keluar darah nifas, tetapi dia wajib mandi dengan sebab al-wiladah, dengan sebab melahirkan gitu. Sama seperti ini yang di atas. Yakni ilajul hasyafah fil farji dan khurujul mani. Jadi meskipun orang itu ketika berhubungan suami istri tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Kenapa? Sebab ilajul hasyafah, karena sebab masuknya itu sudah mewajibkan mandi. Begitu pula yang ini, meskipun seseorang itu tidak keluar darah nifas, tetapi wajib mandi. Karena apa? Karena dia sudah melahirkan. Wal mautu,
wal mautu, dan sebab kematian. Nah, jadi kalau orang itu meninggal juga wajib dimandikan. Ya, jadi bukan wajib mandi tapi wajib dimandikan karena orang meninggal sudah tidak bisa mandi. Maka kita selaku orang yang hidup hukumnya fardu kifayah untuk memandikan jenazah tersebut. Dan itu hukumnya wajibnya fardu kifayah. Wa harfu atfin mabnin ala fathi al mautu ma'tuf ala ilaj wa ma'tuf ala al marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasi dan dukungannya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun segala khilaf dan kesalahan datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.